Alhamdulillah Bapak masih bisa belajar. Mohon maaf, saya kemarin tidak bisa. Kebetulan saya ada di Batu ini, ya, ada acara keluarga di Batu. Jadi eh, kita nih dimudahkan sama Allah. Jadi walaupun kita berjauhan, kita bisa kuliah dari manapun. Ya. Yang ini sebenarnya seperti ini tidak persis seperti kita bayangkan. Sekitar 20 tahun yang lalu, tahun 96, saya mempelajari tentang teknologi informasi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa proses pembelajaran seperti ini, gitu ya. Kita bisa pindah tempat dan sebagainya. Ternyata waktu itu teori saya pikir belum terbayang. Ya, sekarang sudah terbukti semua, ya. Sudah tidak ada batas ruang dan waktu katanya begitu. Ternyata benar, ya. Ya, ini semua atas kuasa Allah, ya. Manusia itu kan uh, diberi kemampuan, ya kan? Semua itu adalah kuasa Tuhan semua. Jadi saat ini saya ada di Batu. Baik, saudara sekalian. Tutup, tutup. Materi kuliah kemarin kita sudah sampai pada bagaimana merancang penggunaan metode AHP, ya. Sampai materi terakhir, apakah saudara paham? Paham kira-kira? Gimana? Insya Allah Insyaallah Pak. Paham? Pak sambil Hah? belajar. Insyaallah Pak sambil belajar ini. Sedikit paham Pak. Belum Paham ya. mendalam. Jadi memang berproses ya. Tidak paham itu hal yang wajar. Ya, tidak paham langsung sekali hal yang wajar. Tolong tutup rapat pintunya. Mohon maaf, saya kebetulan keluarga besar gitu ya, ada di villa gitu. Jadi keluarga besar kumpul semua. Jadi otomatis ya namanya anak-anak gitu ya. Uh, Agak sedikit berisik ya. Jadi kalau metode seperti ini memang dibutuhkan pemahaman. Saya pun tidak langsung pernah atau metode langsung paham, tidak pernah. Ya, memang butuh pemahaman, ya, langkah-langkah. Jadi teorinya kemarin PowerPoint, tolong kalian pahami aja, ikuti. Tahapan ini diikuti. Kemudian baru masuk pada contoh ya di dalam. Jadi hari ini saya juga akan melanjutkan lagi. Belum tuntas kemarin kan, baru awal. Saya ulangi aja ya. Saya ulangi lagi. Sebentar. Ini Mohon saya maaf Pak, apa sudah di recording nih Pak? Iya, Sudah direkam. Kemarin bisa dilihat rekamannya? Bisa? Bisa Belum Pak, di mana ya? Udah saya akses di mana, di Google Classroom juga. Sama. Oh, Sudah saya ya. upload. Baik. Sehari sebelumnya, sehari sesudah itu malam sudah saya upload. Jadi terus terang saya mengupload video di YouTube agak kesulitan. Sudah hampir sebulan ini agak susah sekali, tidak seperti biasanya. Ya, memang ada upaya pemerintah dari Kemenfo itu membatasi, ya. Jadi ya terkena juga dari apa namanya, kita kan masalah akademik, dikhawatirkan memperlamban apa namanya arus informasi hoax katanya. Makanya saya juga sangat tidak setuju lah ya. Terus terang saya seorang yang tidak setuju itu, ya. Ya kalau katanya orang politik yang membuat hoax sejati sebenarnya ya pemerintah sendiri, dan itu benar, ya. Sebenarnya kalau bukan dengan menyetop, kan pernah kan 2 tahun yang lalu tuh, Bojnya sejak pilpres yang lalu, terus terang semua aktivitas WA, Facebook dan sebagainya kan melamban semua. Kan memang ternyata diakui itu ada pembatasan. Kalau kita memforward itu hanya sekali. Kalau dulu kan bisa berapapun langsung ramai, sekarang tidak bisa. Ya sejak pilpres ya, sampai hari ini pun juga terbatas ya. Baik, saudara sekalian. Nah, itulah urusannya.
para penguasa dan politisi ya. Rakyat hanya jadi korban aja ya. Ya kadang-kadang kita nih pakai ya sebagai orang kecil gitu kan melihat ya sepak terjang orang-orang di atas ini yang kelihatan sekali tidak benar ya. Kita punya naluri, kita akademisi ini beda ya. Kita akademisi berbeda, cara berpikirnya berbeda. Kejernihan berpikir kita sangat berbeda dengan para apa namanya birokrat, para penguasa ini ya. Jadi banyak dengan diracuni dengan cara berpikir kotor ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan itu semua ya toh. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak ya. Itulah kondisi saat ini. Ya. Mudah-mudahan kita tetap di jalan yang benar ya. Karena kekuatan sebenarnya hanya Allah aja ya. Kita tidak usah khawatir. Kalau akademisi, apa namanya, insya Allah ya. Insya Allah di jalan yang benar ya. Baik saudara sekalian, saya ulangi kembali. Ya. Kembali pada struktur ya, struktur hierarki. Jadi topiknya langsung contoh yang langsung lengkap ini. Ya, jadi kalau yang sederhana lebih gampang lagi ya. Jadi mulai dalam AHP itu membentuk struktur. Dah, kuncinya itu. Ya. Biasanya susunannya seperti ini. Dalam satu topik itu tidak jauh-jauh dari ini. Level 1 itu goal, level 2 apa, faktor, aktor dan seterusnya. Nah, yang terakhir biasanya ini strategi. Makanya biasanya kalau orang gunakan AHP, judulnya seringkali adalah strategi. Strategi pengembangan, strategi pengembangan usaha, strategi kebijakan dan sebagainya. Bukan strategi. Kata-kata strategi biasa digunakan itu, ya, AHP. Cocok lah. Kalau judul lain masih tidak cocok selama ini. Atau arah kebijakan. Minimal kalimatnya itu bisa judulnya arah kebijakan. Saya waktu disertasi ditanya sama penguji. Kemudian disertasi pengujinya 8 orang, 8 profesor. Tanya, Jamali, hasil riset ini untuk siapa? Saya bilang, ya untuk pengambil keputusan. Terus apa guna? Ya terserah. Kami kan bukan pengambil keputusan. Kami hanya mengarahkan saja, memberikan arahan. Terserah yang mau gunakan silakan, tidak digunakan tidak apa-apa. Itulah orang-orang akademisi. Jadi jangan khawatir, riset kita itu benar atau salah. Kalau itu secara logika itu benar, bisa kita pertahankan. Gitu aja. Ya, jadi yang bisa memutuskan dipakai atau tidak riset kita adalah orang-orang pengambil kebijakan. Ya. Nah, struktur sudah selesai. Biasanya paling bawah ini alternatif kebijakan atau arah kebijakan, ya. Biasa begitu. Tapi kalau dalam bisnis mungkin lebih spesifik, gitu kan. Wah ini kebetulan kebijakan biasanya publik, ya, kebijakan publik. Ya. Setelah ini tentang pengembangan agroindustri, pengolahan hasil perikanan. Ini kan sangat kompleks, ya, sangat kompleks. Baik, kita masuk lagi. Ya, jadi tahapan-tahapannya sebenarnya ada 3 tahapan sebenarnya. Ya, jadi gampang sebenarnya. Jadi level 1, udah garap aja. Level 1, kemarin sudah. Ya, penentuan faktor. Karena sebenarnya setiap level itu tujuannya nanti menentukan mana prioritas gitu ya. Misalkan nanti hasil riset ini berarti saya bisa menentukan level faktor siapa menjadi prioritas gitu ya. Terus 1 yang menyebutkan nanti level aktor siapa yang utama, level 1, level 2 dan seterusnya. Level pola kemitraan mana yang lebih utama. Dan terakhir juga arah kebijakan apa. Jadi masing-masing level itu nanti ada penentuan prioritas. Begitu ya. Oke. Nah, kemarin sudah kita mulai penentuan prioritas. Ini penentuan prioritas faktor. Tampil ya, Pak ya, screeningnya. Ya. Jadi materi sama dengan kemarin, sama. Cuma saya melanjutkan membahas apa maksudnya. Ya. Jadi kemarin sudah. Jadi penentuan buat skala prioritas dan jumlahkan. Itu tahapan yang sederhana nih. Ya. Kemudian ini normalisasi matrik. Baru berikutnya adalah baru bisa menguji konsistensi. Sebenarnya tabel 3 ini menguji konsistensi.
tahapannya. Kalau menggunakan software, saya tidak perlu menjelaskan detail. Kita tidak usah mikir daki-daki, tapi tidak tahu apa maksudnya. Dan saudara sekalian pasti kesulitan nanti kalau sudah di lapangan, tidak ngerti. Tahu-tahu data yang masukkan, apa namanya, datanya benar atau tidak, pokoknya sudah jawab aja. Konsisten atau tidak, tinggal berubah di situ. Tapi kalau di sini kita tahu logikanya, dasarnya dari mana, ya. Jadi ini jauh lebih mudah nanti kalau di lapangan kalian. Kita memudahkan. Nah, banyaknya unsur ini N-nya tergantung. Kalau misalkan cuma 3, kebetulan untuk level faktor ini kan ada 4 ya, bahan baku, tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan pemasaran. Ya, kalau ada 3 ya 3, kita buat 3. Maka semua berubah. Ya, tergantung riset kita, tergantung format hierarki yang kita bangun. Makin banyak otomatis makin kompleks. Boleh kalian nanti dicoba lah, coba. Oh, makin sedikit aja, Pak. Ini sebenarnya kalau 4 ya tidak gitu banyak sih. Minimal 3. Minimal 3, kalau 2 keterlaluan. Kalau 1 tidak mungkin. Kalau 2 keterlaluan lah. 4 itu sudah cukup lah ya. Kemarin caranya, ini yang warna hijau ini kunci-kunci. Kunci-kunci dan tidak perlu dijelaskan kepada expert, tidak boleh. Ini rahasia kita sebagai peneliti. Ini kunci. Jadi yang warna hijau itu adalah kunci. Maka dikatakan untuk memperoleh, tentukan dulu urutan prioritas. Ini hasil kesepakatan dengan expert. Hasil kesepakatan. Ya, dan ini expert tidak ngerti, tidak paham. Ya, kita tahu. Di awal mana? Ranking 1, 2, 3, oke, sudah. Lalu itu baru kita uji konsistensi. Sebenarnya kayaknya kok kayak kita menguji expert, enggak juga. Sebenarnya bukan menguji, kita menguji konsistensi. Kita menguji konsistensi cara berpikir expert. Jadi jangan mau kita sebagai peneliti apa yang dibicarakan profesor kita terima semua, enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Kita juga harus mengarahkan dalam artian, Prof, misalkan dia jawab seenaknya 1, 2, 3 dengan seenak, oh enggak boleh diaur, enggak boleh, ya. Kita bisa mengarahkan, ya. Disitulah deal, ya, antara peneliti dengan expert, sehingga ya tahapan-tahapan mulai buat skala prioritas dan jumlahkan ini, ya. Jadi skornya ini silahkan. Tidak ada patokannya nilainya harus ganjil, harus genap, tidak, ya. Yang tahu kan expert tahu sebenarnya berapa skornya, berapa kedekatannya, berapa perbedaannya dan seterusnya, gitu kan? Ya, oke. Kalau berbanding terbalik, otomatis ini seperti ini, ya, bisa 1/2, bisa 1/3, tidak mungkin 1/9. Kalau jarak 1 dengan 2 kan tidak mungkin, jaraknya kan ini 1/9, berarti ya paling 1/2 atau 1/3, paling banyak 1/4 gitu loh. Tidak logis. Kalau jarak dengan 2 dengan 4 saja nilainya 4, masa 1 dengan 2 1/6? Tidak mungkin. Ya, ada batas-batas logis atau tidak, ya. Karena nanti berpengaruh. Jadi kuncinya yang warna biru ini. Ya, warna biru ini kunci dia menjawab. Kalau ini udah otomatis yang di bawah jawab otomatis. Makanya sebelum ke lapangan, rumahnya ini kita buat. Ini semua dibuat sekalian ya. Dibuat. Ya, sehingga di lapangan sudah enak. Ya. Sudah enak, ya. Sudah diuji dulu benar apa enggak, ya. Kemudian baru terakhir ini kalau yang masalah prioritas enggak usah diurus nanti setelah selesai riset. Yang utama ini jawaban tadi yang hijau ini dari yang warna biru ini dia nilainya konsisten atau tidak. Ini kan konsistensi rasio kan konsisten atau tidak. Kalau nilai kesalahannya ya. Jadi error pendapatan dari pendapat dari sel 1 ke sel yang lain bedanya hanya di bawah 10%, karena 0,1 kemarin kan, karena panduan begitu. Jadi, kalau kesalahannya di bawah 10%, maka nilainya dapat dipakai. Atau konsisten.
maka baiklah nilainya, gitu kan? Makin kecil terus makin baik. Maksimum kan 0,01 ya, atau 10% lah ya. 0,1 sorry, 1%. Ya. Oke, kalau sudah ini selesai. Jadi pada tahap pertama prioritas aktor sudah kelihatan di sini. Oh, kalau kita lihat di sini, aktor kelihatan ini. Ini prioritasnya. Ya. Apakah sama dengan yang kita teliti di awal ini? 2, 3, 4, 1. Coba kita lihat sini. 2, 3, 4, 1. Kebetulan sama. Kebetulan sama. Tidak harus sama. Ya. Di ranking yang di sini ini kan di awal. Ya, tidak harus sama. Pak, ini kan sudah 2, 3, 4, 1. Apakah di sini harus 2, 3, 4, 1? Tidak. Kan ini P, prioritas ya maksudnya. Prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4, prioritas 1 gitu. Tidak harus. Tidak harus. Bisa berubah dan banyak sekali yang berubah, gitu kan? Oke. Kita lanjut ya. Sekarang ada level berikutnya. Jadi kalau ini faktor, ini kan tadi tujuan terhadap faktor. Penentuan faktor, prioritas faktor. Sekarang penentuan prioritas aktor dari masing-masing faktor terhadap aktor. Saya ulangi lagi. Penentuan prioritas aktor dari masing-masing faktor. Misalkan ya, bahan baku akan mempengaruhi terhadap BUMD, swasta, dan UKM ini. Pasti. Demikian pula tenaga kerja akan mempengaruhi ini. Ya. Jadi sehingga cara analisanya gimana? Sendiri-sendiri. Coba kita lihat. Ya. Penentuan prioritas aktor berdasarkan faktor bahan baku. Faktor bahan baku. Kan tadi bahan faktornya kan ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada kebijakan pemerintah, dan pemasaran. Jadi penentuan prioritas aktor dilihat dari faktor bahan baku. Maka cari. Jadi perspektifnya sekarang berbeda. Kan N-nya tadi, N-nya ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, dan UKM. Ya. Jadi caranya buat ranking dulu sama dengan tadi. Menurut Bapak kira di awal ini misalkan mana di antara tiga ini yang paling utama, ya, yang mempengaruhi aktor utama, ya, dari melihat perspektif bahan baku, ketersediaan bahan baku dari lihat aktornya kira-kira bagaimana. Oh ternyata misalkan UKM nomor 1, nomor 2 BUMD, nomor 3 adalah swasta. Nah silahkan nanti di sini, ini skor, ya, di skor. Ini kebetulan 3, N-nya 3. Kalau tadi N-nya 4 kan, sekarang N-nya 3. Dilihat dari faktor bahan baku. Sama, tahap 1, tahap 2, tahap 3, sama caranya. Sama dengan tadi caranya persis. Ya. Kemudian nanti dilihat nilainya sudah selesai. Oke, konsisten, sudah. Ya. Berarti dari aspek bahan baku, dari faktor dilihat dari level faktor bahan baku, ya, dari level faktor yaitu faktor bahan baku, ternyata aktor utama adalah tetap UKM. Yang nomor 2 BUMD, nomor 3 adalah swasta. Oke. Kemudian berikutnya dari aktor. Kemudian berikutnya dari tenaga kerja. Kan ada bahan baku, tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan pemasaran. Sekarang dari faktor tenaga kerja. Sama. Selnya sama, jadi kalau sudah benar ini kan tinggal copy aja. Yang ini hati-hati sekalian, seringkali kini teledor, ya. N-nya nih menentukan, maka di sini N-nya berubah. Kalau tadi N-nya kan 4 ya. 4, hati-hati. N-nya 4, ini adalah N-nya harus 3, ya. Kemudian indeks tabelnya, lihat gunakan indeks RI yang 3, bukan lagi 4. Jadi yang berubah ini. Logika berpikirnya sama persis dengan cara. Semua sama nanti. Semua sama. Oke. Kemudian dari aspek dari faktor tenaga kerja.
ya. Jadi sama caranya penentuan aktor dan dilihat dari sisi faktor tenaga kerja. Bagaimana? Ya, ternyata kalau tadi kan mana tadi? 231 ya. Ternyata kalau dari aspek tenaga kerja 213. Ya. Nah, kita perhatikan nih. 213. Ternyata prioritas di sini ternyata tidak. 2 Oke, salah nih ya. 213. Oke, ini 2 B1 ya. Oh, itu 1 nih betul. C1 2 salah. Ya. 1 2 ada perubahan ya. Ini adalah 3. Ya. Dilihat dari aspek aktor tenaga kerja, aktor utamanya adalah 213. Sehingga masing-masing itu punya sudut pandang sendiri-sendiri. Oh tadi 231, sekarang 213. Oke. Sementing kata kuncinya harus konsisten. Nah, atau nilainya kebetulan di sini saya, Pak, ini apakah nilai kata-kata ini bisa diganti nggak? Boleh. Diganti misalkan oke, boleh. Suka-suka saudara sekalian, ya. Tidak ada ketentuan di sini. Ini menunjukkan bahwa nilai ini, nilai semua yang dimasukkan ini konsisten atau tidak. Langkah-langkah semua ini adalah menguji konsisten atau tidak. Gitu aja. Jadi katakannya silahkan diganti, oh nilai dapat dipakai atau mungkin oke, yang satu no, atau yang satunya yes boleh, tidak masalah, ya. Tidak ada ketentuan itu. Ya, jadi ini langkah-langkah semua harus diikuti, tidak bisa lompat-lompat, tidak boleh, tidak boleh. Kemudian berikutnya dari kebijakan pemerintah, urutannya 132. Apa? Ternyata ya sama ya, 132 dan dipakai. Udah. Kemudian yang terakhir dari aspek pemasaran. Setengah 4. Ya, aspek pemasaran. Ya, ini salah ya. Satu, rankingnya 1. Ini berapa nih? 2. Ini adalah 3. Kalau sedikit memang tidak kelihatan, tapi kalau jumlah banyak akan kelihatan penyimpangannya, ya. Kalau cuma 3 variabel susah memang, ya. Tapi kalau agak banyak akan 5, 6, 7 atau variabel atau jelimet, ya. Jadi yang utama bukan banyaknya, tetapi pemahaman nilai-nilai ini dulu, ya. Nanti perkara nanti saya sekalian, oh ternyata nanti setelah riset tesis misalkan, oh ternyata saya menggunakan 10 variabel, oh silahkan. Tambah mantap, tambah mumet cuman gitu. Makin banyak tambah mumet. Gitu ya. So sekalian, nanti 10 menit lagi kita akan mati dan sambung lagi ya. Ya karena ini gratisan, tidak melalui pasca. Ya begini memang saya kuliah kalau gratisan 40 menit nyambung lagi, 40 menit nyambung lagi, gitu kan? Baik. Berikutnya, aspek pemasaran yang terakhir ya. Aspek pemasaran. Penentuan prioritas aktor dilihat dari faktor pemasaran. Sudah semua, ya. Sekarang urutannya 312. Beda-beda kan? Bayangkan, dilihat dari masing-masing aktor. Ya, kita awal lagi. Di sini 231 ya. Turun lagi 231, kemudian 213. Kemudian 132. Ada yang hijau, Ustaz. Cuma hijaunya itu takut pada 312. Beda-beda. masih boleh. Bayangkan, Oke, kan dilihat dari masing-masing faktor terhadap aktor itu penentuan perhitungan beda. Terus gimana cara Bu Vita bisa di-unmute cara dulu. Oke, anak ini kan apa ciri-cirinya? ya? Kalau masih Bu Vita bisa di-unmute Ada dulu yang Bu belum Vita. unmute. ya. kali ada dua belum ketemu. Jadi sekalian, nanti ada tekniknya. Pak, ini kalau menentukan gimana? Kalau masing-masing level faktor level 2 menentukan level 3
itu beda-beda. Ada 213, 231, 312. Ini kan beda-beda. Gimana caranya? Nanti ada tekniknya. Mana yang prioritas? Nanti kita lihat. Ya. Ada tekniknya. Jadi menyatukan pendapat ini bisa nanti, ya. Kalau sudah semua, berarti level 2, jadi kembali lagi, level 2 terhadap aktor sudah. Ya, level 2 terhadap aktor. Nanti level 3 terhadap 4, 4 terhadap 5 gitulah. Jadi tersusun, terstruktur. Ya. Nanti kalau sekalian sudah mengerti, enak. AHP itu enak sekali. Iya, memang agak jelimet, cuman logis gitu ya. Jadi hindari subjektivitas. Ya. Jadi ini kita lakukan semua menghindari subjektivitas dari peneliti. Yang kedua, juga kita menghindari apa istilahnya, semau gue dari expert. Kita tidak mau sebagai peneliti dengan seenaknya expert itu memberikan nilai. Jadi anggaplah nilainya tidak bertanggung jawab gitu ya. Kita tidak mau. Maka perlu kita atur, kita arahkan. Jadi kita sendiri sebenarnya logikanya, jangan kita sudah tahu betul. Iya, kita peneliti sudah tahu. Jawabannya sudah tahu. Tetapi kita minta intinya dengan AHP, saya minta verifikasi dari expert. Benar. Kalau enggak, tolong luruskan gitu ya. AHP itu sangat logis ya. Nih, kalau sudah selesai, berikutnya sekarang, nah, ini kan kalau begini kan tidak tahu kita nih, bagaimana cara menggabungkan? Caranya, ya, kita menggunakan matrik gabungan. Tolong nih, ini sekalian lihat itu ada matrik gabungan. Jadi kalau sudah level 2 ketiga sudah bisa ditentukan, ya, ada bahan baku, tenaga kerja, kebijakan pemerintah, ya, KP nih, ya, dan pemasaran terhadap BUMD. Kan ada 3 alternatif. Ada 3 alternatif. Coba kita lihat K43. Ya. Jadi di sini, ya. K43 ini ya. Ya. Jadi masing nilai rata pada tabel 2 pada masing-masing penentuan aktor sebenarnya sekalian ya. Nilai itu sebenarnya sampai di sini sebenarnya. Tabel 2 sudah kelihatan. Ya. Ini artinya BUMD dia punya rata sekian, swasta sekian, UKM sekian. Tertinggi adalah UKM. Yang kedua adalah BUMD. Yang ketiga, berarti tabel 3 untuk apa, Pak? Tabel 3 sebenarnya ini adalah untuk memverifikasi. Untuk memverifikasi apakah nilai tersebut konsisten atau tidak. Sebenarnya sampai di sini sudah selesai. Cuma kan kita tidak tahu bahwa nilainya ini konsisten atau tidak, bisa kita terima atau tidak. Ya, makanya nilai matrik gabungan ini memasukkan ini, nilai rata ini. Nilai ini, rata faktor bahan baku terhadap aktor nilainya nih, ya, dan jumlah harus 1, kalau tidak 1 salah. Jadi kalau ingin kontrol sekalian, ini tolong semua sama ya, jumlah di sini harus 1, kalau tidak 1 salah. Nah, logika itu salah ya. Yang untuk yang kedua dari aspek ketenaga kerja ini kan. Ya, 343. Di aspek kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah. Ini dah. Oke. Dari aspek pemasaran ini. Nanti masukkan di sini. Ini masukkan ini. Ya, kita lihat betul nggak nih? K110, K110. K110. Ini dah. 0082, ya toh? 0082. Ya, tinggal copy aja, klik gitu. Jangan dirubah, biar gampang, di copy aja. Ya. Ya, atau tinggal link, copy aja ke bawah, selesai.
Kemudian ini nilai dari mana nih? G15. G15 ini coba kita perhatikan. G15 dari mana? Ya. Ini toh. Tabel pertama di atas. Berarti faktor. Ini saya katakan tabel 3 ini sebenarnya untuk tabel verifikasi. Tabel untuk konsistensi atau tidak. Tabel paling atas, tabel faktor, ya. Penentuan prioritas faktor. Ini sebenarnya ya. Ini yang kita masukkan. Ini sebenarnya bahan baku dia pun. Jadi kalau kita jelaskan gini, apa sih maksudnya ini? 0,275 itu. Artinya apa? Bahan ini kan nilainya semua satu toh. Artinya apa? Dalam matrik ini, bahan baku memberikan kontribusi terhadap penentuan faktor itu sebesar 27,5%. Tenaga kerja kontribusinya 13,8%. Kebijakan pemerintah 7,4%. Paling besar adalah pemasaran 51,2%. Totalnya 100% kalau di persentase gitu ya. Jadi kalau maknanya begitu. Jadi kalau memahami tabel, oh ternyata hanya tabel 2. Iya, benar. Cuman di sini belum selesai, belum tahu. Jadi ini akan diterima nilai ini, porsi ini, bahwa bahan baku memiliki kontribusi 27,5% dalam penentuan faktor pengembangan agroindustri ini. Ini setelah kita uji di tabel 3. Oke? Jadi ini di copy ke sini. Ya. Nah, ini kan jadi faktor menentukan faktor. Berarti faktor bahan baku 27,5% tadi saya jelaskan ini kan. 13,8, 7,4, 51,2%. Ya. Pasar mempengaruhi sebesar 51,2%. Kebijakan pemerintah 7,4%. Tenaga kerja sekian. 13,8. Ini 27,5. Kemudian ya. Tolong biar tidak bingung, dijumlahkan lagi aja biar tidak bingung di sini. Ya. Ini jumlah 1. Ini tidak ya. Kemudian ini jumlahkan, yang ini jumlahkan, takut keliru gitu kan. Kenapa saya jumlahkan? Kadang-kadang keliru. Saya sampai bosan juga, salah di mana letak. Satu salah maka semua salah. Nah, tolong hati-hati ya. Jumlahkan 1 ya, nilainya 1 ini. Ya. Kemudian masing-masing kalikan ini masing-masing sel di sini dengan porsi bahan baku 27,5%. Ini kan B131 kalikan 130. Ya toh? 31 kali 30. Semua sama. Ya. Jadi kalau dijumlah, tolong hati, kalau dijumlah ini ya, dijumlah harus sama, ya. Paham? Ini jumlah ini dijumlah pasti sekian. Tuh habis.
Saya rekam lagi, ya. Ya, nggak nyambung, ya. Saya rekam lagi. Ya, berdasarkan ini sudah kelihatan bahan baku, ya. Jadi nomor 1 itu adalah pemasaran, nomor 2 adalah bahan baku, nomor 3 adalah tenaga kerja, nomor 4 adalah kebijakan pemerintah. Jadi materi gabungan ini sudah meresumi dari level 2 dan level 3. Jadi cara membacanya begitu. Jadi tidak usah ngelihat di sini lagi sudah. Tidak usah. Langsung lihat tabel gabungan sudah kelihatan. Ya. Ya. Kemudian ini, ya. Ini adalah penentuan prioritas pada level 3. Jadi level aktor siapa ranking 1? Ternyata yang nomor 1 prioritasnya swasta, nomor 2 BUMD, nomor 3 adalah UKM. Udah. Selesai berarti. Berarti level 3 sudah selesai. Sudah. Ini baru satu. Ini baru satu pakar, saudara sekalian. Baru satu pakar, ya, melihat mana yang menjadi prioritas. Waduh, Pak, ini baru satu pakar. Iya, kalau gunakan 3 pakar, 4 pakar, berarti saudara sekalian 4 kali lipat. Kalau 4 pakar. Oke, sampai di sini paham kira-kira? Paham ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mohon di search yang paling atas, Pak, Excel-nya. Oke. Oke. Nah, ini kan kita untuk menentukan di awal ini kan kita harus menentukan prioritas antar elemen ini ya, Pak, 2, 3, 4, 1 ini. Iya. Ini dasarnya kita menentukan 2, 3, 4, 1 ini apa Pak? 2, 3, 4, 1 Terus seperti. yang kedua, Apa lagi? ya, bahan baku nomor 2, tenaga kerja nomor 3 ini dasarnya bagaimana? Terus nanti di sini di tabel 3, tadi kan Bapak menyatakan bahwa ini sebenarnya cuma sampai di rata saja kita menggunakan selanjutnya. Untuk di level 3 ini kan untuk menguji konsistensi. Tabel 3. Tabel 3 maksudnya ya? Ya, tabel 3 ya. Ya, untuk tabel menguji 3. konsistensi pakar. Atau tahap 3 ya. Ya. Terus coba ke bawah kan Pak, mohon maaf. Tadi kan di tabel 3 itu kan pas ada prioritasnya juga itu kan prioritas 1 plus 2. Ya. Nah, kalau melihat gabungan tadi tuh Pak, berarti ini untuk apa gunanya di prioritas di tabel 3 ini? Ya. Nah, terus ini kan ada juga ini Pak 4009 ini kan sama ini. Ini bagaimana menentukan nilai yang sama dengan prioritas yang berbeda? Iya. 42. Jadi begini ya. Jadi ini sebenarnya untuk penentuan ini silakan tidak diisi tidak masalah. Tidak masalah. Kita ini hanya untuk melihat satu persatu gitu ya. Pak, ini Pak harus diisi. Tidak. Yang utama nanti di gabungan ini. Ya. Ini baru akhir, Pak. Ya. Jadi masing-masing ini. Jadi kalau kebetulan di level 1 ini jelas 1 kan. Ya. Ya. Ini sebenarnya sampai di sini saya sudah tahu levelnya. Ini ranking 2. Ranking 1-nya ini, ranking 2 ini, ranking 3 ini, ranking 4 sudah kelihatan. Karena kita tidak tahu untuk mengujinya dengan ini. Ini kan menguji konsistensi saja. Tabel 3 atau tahap 3 ini sebenarnya menguji konsistensi saja. Ya. Pak, ini apakah berguna atau tidak? Iya, bisa berguna, bisa. Jadi kalau masing-masing, kalau dijelaskan masing-masing, pada pakar 1. Pakar 1 ternyata ranking 1-nya adalah ya pemasaran. Ranking 2, ranking 3, ranking 4. Ini kebijakan pemerintah. Bagaimana pakar 2? Belum tentu. Ya. Jadi ini sebenarnya belum final saudara sekalian ya, belum final. Ini kan hanya menuntun kita saja. Kita sebagai peneliti itu biar Pak, ini kan ruwet Pak, nggak usah, ini tidak diisi tidak apa-apa. Tetapi karena ini sudah hanya satu level, yang level 2 kan hanya baru pertama dia. Sebenarnya kan, yang ini sebenarnya pengaruh tujuan terhadap faktor kan gitu kan, kalau kita lihat level ini toh. Ini terhadap ini toh. Kan cuma 1, maka langsung. Oke.
Jadi di sini langsung bisa menentukan pada tahap 3 ini, tabel 3 ini bisa menentukan prioritas. Jadi kalau mau jelaskan dalam tesis kita, bisa ya. Oh, ternyata level 1 adalah pada level 2 ini yang diprioritas adalah pemasaran, nomor 2 bahan baku dan seterusnya. Begitu maksudnya. Ya. Jadi nilai yang ini semua ini ada hanya untuk menuntun kita ya supaya expert itu tidak seenaknya memberikan skor ini. Hanya awal saja, awal. Ya. Berapa skornya? Dia memberikan angka 2, 3, 4, 1. Kalau dia tidak sesuai dengan ini, maka nilainya ngawur ini. Nanti, ngawur dia. Katanya 2, 3, 4, 1. Tapi kenapa di sini misalkan, oh dirubahlah, saya ganti. 1 per 2. Nilainya ini jadi berapa nggak? Bisa nggak ya? Bisa dipakai nggak? Masih bisa, masih dipegang. Kan kita ganti lagi agak jauh bedanya. Kalau ini tidak beda jauh ya. 1 per 4. Salah tak? Jadi bukan berarti 1/2 tadi salah, benar, salah juga, cuman masih ditoleran artinya begitu. Tingkat kesalahannya masih ditoleran. Ya. Jadi kalau ini ternyata kalau ganti 1/4 salah. Gitu kan? Karena 2 terhadap 3. Nah, mungkin karena rankingnya lebih tinggi 2 dibandingkan dengan ranking 3. Kita tidak perlu dengan expo-nya bilang, loh Bapak tadi bilang rankingnya 3. Tidak perlu. So sekalian, yang warna hijau ini itu tuntunan kita. Sedangkan nilai biru ini untuk memberikan verifikasi nilai dari expert. Tadi nilainya berapa tadi? 2 ya. Berarti Pak, sampai di tabel gabungan tadi itu untuk menguji nilai expert yang di warna hijau ini Pak? Ya, semua bukan. Warna hijau, hijau ini hanya untuk ini saja, untuk satu tabel 1, 2, 3 saja. Jadi warna hijau ini sebenarnya ya bahwa betul nilai 2, 4, 3 ini yang warna biru ini konsisten atau tidak. Ya, jadi kalau dia bilangnya 2, 3, 4, 1, kalau begini, kalau tadi di awal saya ganti 1/4, ngawur kan? Tidak logis ya. 2 terhadap 3, berarti dia kan lebih tinggi 2. Kalau 2 terhadap 1 kan lebih rendah dibandingkan, maka dia 1/4. Nah, ini kan 2 terhadap 1 kan? Jadi gambaran yang hijau ini ranking untuk panduan kita saja. Kalau cuma 3 sel, 3 N-nya cuma 4, kalau N-nya banyak, pusing. Ya, kalau cuma 2, apalagi 2 atau 3 ya gampang sekali, gampang. Kalau banyak. Jadi ini sebenarnya tuntunan kita sekalian, ya. Tuntunan ini tidak perlu disampaikan ke ekspor, tidak perlu. Tidak perlu. Paham? Pak Onidin. Ya. Itu kan kalau ini kan faktornya ada 4, nilainya itu kan 1 sampai 9 ya Pak. Iya. Kalau seandainya nanti tidak 4, seandainya 12 itu nilainya 1 sampai 9 juga, itu kan lebih rumit lagi. Tetap 9. Tidak mungkin loh sampai 12 pada moment mah ya, banyak sekali. Seandainya. Jarang, saya belum pernah menemui. Ya. Gitu ya, Lili ya. Mungkin saja, tapi skor makanya kan di sini kan bisa saja antara 2 dengan 3, 2 dengan 4 itu nilai sama, boleh. Misalkan di sini saya nilaikan saya nilai 2, bisa nggak, Mbak ya? Mungkin nggak, masih bisa diterima apa nggak? Masih ternyata. Paham? Cuma nilainya kan sudah makin tinggi toh ini tingkat kesalahannya. Jadi tingkat kesalahannya makin besar gitu aja. Jadi bukan berarti ini harus berbeda, tidak. Sesama 3 boleh misalkan. 3 misalkan masih diterima apa enggak? Masih. Gitu ya. Jadi ini tidak ada kewajiban nilainya harus berbeda, tetapi misalkan 2 dengan 2 terhadap 3 dan 24 ternyata nilai sama, boleh. Kalau 2 dengan 5 mungkin kalau 5 variabel gitu. Enggak bisa terlalu jauh gitu. Maka ini teknik-teknik di dalam kita, ini hanya trik sekalian. Yang warna hijau ini hanya trik kita. Kalau kita di mumet di lapangan
Gak mari-mari penelitian kita. Paham ya? Kalau di buku tidak pernah ada, nggak ada bukunya itu. Mumet kalau satu-satu ya udah selesai kita. Ini teknik-teknik. Kalau kalian silahkan baca buku literatur, mana ada buku panduan? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Jadi saya ngutak-ngatik ternyata ketemu, oh ini kata kuncinya. Ya, jadi supaya kita ini menuntun peneliti sebenarnya yang warna hijau nih. Maka ini untuk mempermudah, tentukan dulu urutan prioritas. Biar tidak ngawur orang gitu kan. Ini tadi kan 2 dan 4 gitu. Biar gampang gitu kan. Dah? Leli sudah? Aduh, Pak, tanya lagi Pak. Ya. Ini kan tabel ini kan kita gunakan pada saat kita mewawancarai seorang expert ya Pak. Iya. Kan kita langsung kan. Nah terus ternyata setelah menjawab itu di bawah ternyata dia salah. Jadi dia di atas 10%. Terus kan pastinya kita mengulangi lagi Oh, tidak. pertanyaannya Pak. Lah seorang Jadi- expert itu kan Jadi begini. pasti Sebenarnya bertanya lagi. begini caranya. Oke, logikanya sekarang 2 dengan 3 nilainya 2. 2 dengan 4 nilainya 4. Kalau 2 terhadap 1 kan di bawahnya lebih tinggi 1 dibandingkan 2. Maka skornya harus berbanding terbalik. Ini kan kalau di sini kan balikannya 2 toh. Ya. Di sini setengah. Kalau 1 terhadap 2 lebih tinggi 1, maka nilainya 2. Jadi ini yang putih tidak usah diisi ya. Ini logika sudah kita isi duluan, karena dia seper terhadap ini. Hati-hati membuat seper ini yang seringkali salah. Seringkali salah. Ini kan seper terhadap ini toh. Ini seper. Maka hati-hati. Kalau 2 terhadap 3 nilainya 2, 2 terhadap 4 nilainya 4, maka 2 terhadap 1, maka dia seper. Misalkan ini juga 3 terhadap 1, seper. 3 terhadap 4 nilainya 2. Di sini saya ganti 3, boleh. Saya yakin pasti memenuhi syarat. Ya toh? Ya. Tapi terhadap di atasnya dia seper karena lebih rendah skornya. Dia seper. Itu logika. Begitu. Ya. Apakah bisa saya ganti sepertiga? Masih bisa. Saya yakin bisa. Gitulah kayak kemarin sudah kan ini kita coba-coba. Ya, jadi kita mentoleran. Kalau misalkan beliau jawab misalkan expertnya, harusnya nilainya 9. Misalkan saya 9, Pak. Coba kita lihat. Apa yang terjadi kira-kira? Masih toleran nggak? Salah. Jadi tidak bisa seenaknya dia. Jadi ini, logika ini, wong 2 terhadap 1, pasti seper. Kalau sepakat 1 seper 9, coba. Kita coba-coba gitu ya. Salah. Kok bisa salah? Iya kan ini kan seper Pak. Iya. Cuman logikanya, 2 terhadap 3 aja 2. 2 terhadap aja 4. Kok bisa 2 terhadap 1 beda 1 level? Kok bisa seper 9? Maka dia tidak boleh jauh-jauh. Biasanya seper 2, seper 3, atau seper 4 lah maksimum. Kalau seperempat bisa nggak? Seperempat. Seperempat. Mau nggak masih? Insya Allah bisa. Bisa kan? Ya. Jadi kalau terlalu jauh, seper juga tidak masuk akal. Tidak mau dia. Jadi tidak bisa expert seenaknya memberikan nilai. Nggak bisa. Dia menjawab tidak konsisten. Itu anunya begitu. Jadi dengan Excel ini sangat membantu. Kalau saya di lapangan sangat membantu, sangat mempermudah sekali. Makanya sebelum ke lapangan, saudara sekalian sudah menyiapkan ini semua. Walaupun ada kuesioner, dia jawab, Pak, boleh saya verifikasi ulang? Bolehkah misalkan dari 2, dia jawab misalkan 5. Kak oleh, Adon. Boleh saya gantikan misalkan, kalau 1/5 bisa nggak Pak ya? 1/5. Insya Allah bisa. Paham? Ya, masih toleran. Cuman ini sudah tinggi kan? Sudah tinggi. Kesalahannya tinggi. Saya ganti 1/7. Salah sudah lebih. Maka salah. Jadi tidak 1/2 pun tidak malah, 1/3 boleh. 1/7 salah sudah, 1/6.
1/6. Masih bisa tolerant. Dengan asumsi nilainya inilah ya, tolong hati-hati. Jadi kita biar kita tidak terlalu kemana-mana. Jadi nilainya jangan space-nya terlalu lebar, pusing. Pak, bagaimana kalau di nilai 9? Waduh, langsung begitu, bingung juga kita ya. Ya. Jadi kita tidak boleh memberikan nilai seenaknya gitu. Jadi itu nilainya menunjukkan kedekatan. Nah, makin tinggi nilainya menunjukkan makin jauh jaraknya. Itu aja. Ya, tadi 1/2. Oke. Paham kira-kira? Lanjut ya. Berarti materi gabungan sudah bisa menentukan. Level 3-nya ini sudah. Ya, level 2-nya ini sudah tadi sudah ada. Kan? Jadi materi gabungan sudah bisa menggambarkan level 2 dan 3 sudah selesai. Sekarang ini baru 1 pakar. Pak, kalau saya gunakan 3 pakar gimana caranya? Baik. Kita coba ya. Oh, 3 pakar gimana? Nah, ini kan pakar 1. Sebelahnya lagi kita buka. Pakar 2. Sama rumahnya sama persis dengan sebelah ini sama persis. Tinggal copy aja. Copy. Jadi pakar 1, pakar 2, pakar 3. Pakar 3. Nah, ini pakar 3. Ya. Ada 3 pakar riset kita gunakan. Maka jawabannya, rumahnya sama persis dengan ini, sama persis ya. Dengan pakar 1. Cuman ini, misalkan, kalau ini susunannya 2, 3, 4, 1, ternyata di sini 1, 3, 4, 2. Ya, pakar 2 ini. Ya. Setelah kita tes, semua sama. Dia sudah konsisten. Ya. Dah? Ya. Udah dipakai, bisa dipakai. Udah selesai. Pakar 2, oke. Untuk level menurut pakar 2, untuk pakar 2 penentuan faktor. Oh, ternyata susunya beda. Yang kalau pakar 1 dia mengatakan 2, 3, 4, 1, ternyata di sini adalah 2, 3, 4, 1, pakar 2 adalah ya. Berapa nih? Ternyata levelnya nih, ini belum saya rubah ya, belum saya rubah ini. Pakar 1 tinggi adalah 1 ya. Oh, ini 1 berarti ya. 1. Ini level 2-nya. Sorry. Oh, ini level 1, peringkat 1 ya. 1. Ini level 2. Kemudian ini adalah 4, 3. Ini adalah 4. Ini contoh beda ya. 2, 3, 2, 4, 3, 1 ya. Ya, coba kita lihat di sini. Tadi. Ini yang menuntun kita toh, 1, 3, 4, 2. Ternyata hasilnya beda, Pak. Tidak masalah. Yang penting kuncinya adalah konsisten atau tidak. Ternyata rankingnya bukanlah ini 1, 3, 4, 2. Ternyata susunannya adalah bukan 1, 3, 4, 2, ternyata 2, 4, 3, 1. Oke? Paham? Jadi di awal ini ranking ini tidak harus sama, tidak harus. Dan ini hanya untuk menjaga konsistensi saja. Ranking belakangan, tidak usah dipikirin, tidak usah dijawab, tidak masalah. Cuman saya ingin katakan bahwa ini nilai yang warna hijau itu hanya untuk menuntun saja konsistensi. Ternyata nilainya yang penting konsisten atau tidak. Ini tidak dijawab, tidak masalah. Nanti itu, ini kita hanya coba cara-cara menentukan gitu aja. Ya. Kemudian untuk pakar 3. Halo, ada gimana? Ya. Ini yang kan dilihat dari rata ini ya, Pak? Iya. Untuk yang tenaga kerja bukannya P3 ya, Pak? Tenaga kerja. Kan rata-ratanya 0,155. Ya, tapi yang kita uji itu adalah ada di sini. Ya, penentuan prioritas sebenarnya ada di sini. Ya, jadi setelah dinormalkan, sebenarnya kan dinormalkan. Ya, setelah dinormalkan dari ini dikalikan lagi dengan tabel 1,
jadi ini. Jadi prioritas jangan menggunakan yang ini. Nah, kalau dari sini kan ranking 1 jadi ini toh. Ranking 2-nya adalah, oh sama ya. 2, ranking 3 ini ranking 3. Ya, ada sama ya. Jadi yang kita gunakan adalah ranking ini yang terakhir. Jangan ini, belum final. Ya. Makanya nanti di materi gabungan ada lagi. Ya. Kayak gitu ya, Leli ya. Oke. Mohon maaf Bapak, menyambung. Ya, silakan. Mungkin tadi Mbak Leli juga tanya yang waktu di pakar 1, soalnya ada angka yang sama untuk menentukan prioritasnya kok sepertinya mengacu ke rata yang sebelah kiri. Ya, tidak. Ya, jadi rata di sini untuk penentuan prioritas sebenarnya. Ini saya katakan, ini kan tidak saya tuliskan prioritasnya ada di sini, tidak. Ya, prioritas nanti terakhir aja. Ini prioritas. Bolehkah di sini? Sebenarnya bisa sebenarnya. Cuman ini kan belum berakhir. Walaupun sebenarnya ini ada untuk konsistensi, untuk penentuan prioritas ada di sini. Ya. Jadi di sini sudah dikalikan dengan nilai awal, dengan nilai ini ya. Awal-awal, baru ketahuan di sini. Ya, bukan di sini. Ranking bukan di sini. Rankingnya di sini. Oke. Oke, kita lanjutkan sekarang. Tabel pakar 2. Pakar 2 sudah. Sekarang pakar 3. Sama, caranya sama. Ya. Kita berikan contoh yang lain. Dengan formasi 1432. Ya. Sementing ini konsisten atau tidak? Oh, konsisten. Ya. Ranking satunya adalah, ya. Ini ranking satunya, ini ya. P1. Nah. Sebenarnya ini tidak ditulis tidak apa-apa. Cuma kita ingin menguji saja. Ya. Tidak, bukan ini, nanti di ending terakhir ya. Jangan sekarang. Di gabungan baru tahu ya. Jadi kalau ada salah sedikit tolong diperbaiki ya. Ini ranking 2. Belum final ini ya. Ini ranking 3. Ini ranking. Jadi hati-hati. Aduh, 10 menit lagi akan mati lagi ya. Apalah. 1432. Coba di sini awalnya berapa? 1432. Oh, sama kebetulan ya. Kebetulan sama. Ya. Sekarang udah, oke, jadi udah pakar 1, pakar 2, 3 sudah selesai. Sekarang gimana caranya menjawab? Pak, bagaimana cara merata-rata pendapat 3 pakar? Nah, ini baru ketahuan saudara sekalian. Ini pendapat gabungan 3 pakar. Wah. Pendapat gabungan 3 pakar. Ini baru akhir sekalian. Untuk level 1 ini, pendapat 3 pakar sudah kelihatan. Jadi begitu pakar 1, 2, 3 sudah selesai, maka di sini otomatis. Karena kita sudah merata-rata. Geomin, kemarin pertemuan kemarin kan, gunakan rata-rata geomin. Ya, rata-rata geometrik, bukan average. Bolehkah average? Kalau saya sih, saya lebih setuju pendapatnya pakar ya, Pak Prof. Marimin itu benar ya. Jadi kalau pendapat orang, geomin itu katanya ahli statistik, karena kita bukan ahli statistik. Saya mempelajari statistik dari level S2, S3, tak lihat memang betul. Jadi geomin itu sebenarnya mencegah kita menghilangkan pendapat orang yang terlalu ekstrim, terlalu jauh, atau menghilangkan pendapat orang begitulah ya. Geomin itu menunjukkan tingkat skewness. Kalau di statistika ada skewness, ada kecondongan. Makanya dia kan bukan X1 plus X2 plus X3 dibagi N-nya 3. Tidak. Ya. Dia menggunakan X1 kalikan X2 kalikan X3 diakarkan atau dipangkatkan seper N. Jadilah itu. Ya. Jadi ini nilainya beda. Pak, apakah beda nilainya antara menggunakan aritmetik dengan beda nilainya? Kita tidak perlu pertentangkan itu, tapi aturannya kalau pendapat orang gunakan geomin, dah gitu aja. Ya.
orang statistik begitu, ya. Jadi persyaratannya harus menggunakan geomen. Jadi kita menghindari, ya kalau 3 orang nggak kelihatan ya. Kalau pendapatnya orang banyak baru ketahuan. Oh iya ya, nilai-nilai ekstrim misalkan yang satu memberikan nilai 9, satunya memberikan 2, kan jauh sekali. Tapi antara 2, 3, 4, 5 tidak beda jauh, tapi dengan 9 jauh sekali. Sehingga ada beberapa pendapat orang akhirnya kita pangkat kalau menggunakan average. Ya, kalau skewness itu ketondongan. Jadi kalau tolong sekalian lihat statistik di distribusi ya. Materi tentang skewness, ketondongan. Jadi distribusi data itu kelihatan ya. Ketondongan kemana? Nah, geomen itu sebenarnya ilmunya adalah ilmu ketondongan ya. Baik, saudara sekalian. Nah, pendapat pakar ini, saudara sekalian tidak usah pusing-pusing lagi nih. Begitu rumahnya kita buat ini, maka dia otomatis ya. Ya. Apakah pasti konsisten? Pasti konsisten. Kalau di antara 3 ini sudah konsisten di sini masing-masing, pakar 1 konsisten, pakar 2 konsisten, pakar 3 konsisten, ya, ini sudah konsisten, pakar ya, konsisten juga, maka di sini juga harus konsisten gabungan ini. Jadi setelah saya merata-rata, ini ya, geomen Y6, D6, P6, ya, P6 ini toh, P6, ya. Y6 ini toh, pada pakar 3 ya. Ya. Kemudian pakar 2 ini di rata-rata menggunakan geomen. Yang pakar 1 ada sel itu. Ya, di rata-rata. Udah. Maka rata-rata ini nilainya 3/9. Pak, tidak ada angka bulat, nggak ada. Ya. Namanya merata-rata. Dan tidak mungkin secara manual kita, oh nilainya 3, tidak bisa. Jadi kalau saudara sekalian, jadi kalau lihat output dari satu jurnal, nilainya berarti itu gabungan, lebih dari 1 orang. Ya, 3/9, 4/7, dan seterusnya. Ini adalah rata-rata dari 4-3 orang. Nilainya, jadi insya Allah saya pengalaman, kalau yang masing-masing sudah konsisten, begitu di rata-rata, pasti konsisten. Pasti. Kalau tidak konsisten, walaupun kenyataan kan beda-beda, coba kita perhatikan di sini. Kan beda-beda. Di sini 2, 3, 4, 1. Di sini 1, 3, 4, 2. Pakar 3 adalah 1, 4, 3, 2. Begitu dikonsisten diuji pakar ya, 1, 4, 3, 2. Ya, kita tidak perlu mikirkan ini lagi, tidak perlu, karena namanya gabungan. Buka masuk. Ya. Enggak di kancing. Nah, ya, jadi di sini otomatis. Ya, Bukan. maka masih buka aja. ya, di sini pasti konsisten. Rendah sekali malah, 0,02. Jauh sekali. Sangat konsisten malah. Ya, jadi untuk tabel gabungan itu kita tidak perlu ngisi lagi, otomatis. Ini level 1. Level 2 bagaimana? Sama. Lama. Ini level 2. Nanti silahkan sekalian nambahkan sendiri ya ke bawah ini. Ini pendapat pakar 1. Pendapat pakar 2 bagaimana? Pendapat pakar 3. Jadi jumlahkan sendiri ya. Buat sendiri. Di rumah dicoba lagi. Dicoba di rumah. Pakar 3. Gabungan gimana? Nanti di sini ada lagi. Oke, kalau sudah Pak, sampai terakhir sama ya. Yang kita nilai matri ini kan gabungan misal. Nah, saudara sekalian, lahir gabungan ini kan gabungan 1 pakar. Ya, nanti materi gabungannya. Jadi kalau melihat pendapatnya pakar 1 gimana? Oh, ternyata pakar 1 mengatakan 31. Tidak perlu dipertentangkan. Yang kita gunakan di dalam analisis akhir dalam tesis kita adalah materi gabungan dari 3 pakar. Jangan, ini kan masih 1 orang. 1 pakar. Pakar 2, ini kan materi gabungan pakar 1 ya. Saya tulis lagi. 1. Pakar 2 di sini. Ya. Jadi nanti kita buat di sini. Nanti pakar 2. Pakar 2. Pakar 3.
Ya, ada pakar 3 di sini. Pakar 3. Ya, nanti ada gabungan dari 3 pakar. Ya, materi gabungan 3 pakar, bukan pakar 3 atau seluruh pakar gitu ya. Semua pakar. Nah, berarti ending ini kan kita mencontohkan cara menggabungkan, Mas sekalian. Cara menggabungkan. Endingnya sebenarnya yang kita masukkan dalam tesis adalah yang ini di sini. Baru ini ending. Jadi nilai gabungan yang di atas ini, 3 pakar ini, ya sama. Gabungan 3 pakar ini sudah kelihatan sampai dengan materi gabungan juga gabungan dari tiga pakar itu. Oke, bisa diterima kira-kira? Untuk mumet ya kadang-kadang. Ini ntar lagi mati lagi kayak ini 1,2 menit lagi. Bertanya, Ya? Pak. Oke, silahkan. Oh, mati. Nanti kita sambung lagi ya. Nanti kalau ini mati, ntar lagi saya sambung Makanya. lagi. Masih ada waktu cukup lah. Ya. Silakan, silakan. Ini. Itu kan tadi kan di yang atas itu pendapat gabungan yang ada warna hijau-hijaunya itu kan juga ada gabungan pakar. Ada di sebelah kanan tadi kan? Oh ya. Tadi Bapak buat yang pendapat gabungan 3 pakar kanan ya. Terus dari pendapat pakar ini kan digabungkan taruh di bawah. Iya. Kemudian digabungkan lagi ke kanan. Itu apakah nanti akan sama nilainya dengan yang gabungan yang di atas itu di bawah kan? Maka rata yang digunakan nanti materi gabungannya bukan lagi perorangan, tetapi rata gabungan ya. Yang ini. Jadi ini yang kita gunakan, bukan lagi perorangan, masing-masing pakar tidak. Yang pendapat, iya Pak, iya paham saya. Maksud saya pendapat gabungan 3 pakar ini, itu kan di bawah kan per pakar juga digabungkan tadi Pak. Ya, terus gabungan pakar 1, gabungan pakar 2, gabungan pakar 3 kan digabungkan lagi. Enggak. Itu apakah itu nilainya di pojok kanan? Enak-enak kuliah, cukup bayangkan, mati sih, nyambung lagi. Nah, kasihkan ini.
Baik. Putus, Mbak Lili. Ya, Silakan Mbak Lili. Jadi, lanjut ya Pak. ya lanjut silakan Mbak Lili. Tadi kan kalau dari awal itu kan pakar 1 ya Pak. Terus Ya. kita meruntut ke bawah ada matrik gabungan pakar 1. Kemudian di bawah lagi ada matrik gabungan pakar 2, Ya, matrik gabungan pakar 3. Kemudian Bapak lagi membuat matrik gabungan semua pakar. ya, Ya. Di atas Bapak juga membuat matrik gabungan semua pakar. ya. Itu apakah hasilnya yang dari atas akan sama dengan yang di bawah? Nah, Dengan begini. matrik gabungan yang di bawah. Jadi, bagus Mbak Lili ya. Jadi yang di atas ini pada masing-masing level. Jadi gabungan ini pada masing-masing level. Gabungan 3 pakar ini penentuan prioritas faktor. Yang ini ya. Jadi ini penentuan prioritas level faktor. Jadilah ini. Ya. Tapi ini tidak perlu mengisi. Kita ini hanya merata-rata saja. Jadi kalau pakar 1, 2, 3 sudah memberikan pendapat, maka gabungan di sini tidak otomatis terisi. Ini kan hanya merata-rata, dia argumen. Gitu. Ya, Lili ya. Jadi ini hanya memudahkan kita saja. Ya. Jadi ini gabungan. Jadi berarti pada masing-masing level itu sudah ada rata gabungan juga. Rata-rata. Ya, anggaplah ini rata-rata, boleh gabungan, boleh rata-rata, boleh ya. Boleh di rata-rata, boleh katakan gabungan. Ini menurut saya gabungan sih. Ya, nanti terakhir baru matrik gabungan itu adalah matrik seperti contoh tadi di awal untuk pakar 1, pakar 2, pakar 3, nanti gabungan dari 3 pakar. Yang kita gunakan sebenarnya ini semua, yang nilai ini. Ya, jadi rata sama dengan ratanya, berarti rata nilai ini toh. Ini jadi kalau kita copy coba. Ya. Ini sorry, jangan di copy begitu, hilang nanti. Oke. Ya, coba kita lihat nih. Pakar 1 tadi di paling bawah. Ya kan? Kalau gabungannya copy paste aja biar gampang. Ya. Ini kan gabungan, nilai gabungan. Ya. Jadi di sini kan 271, 151. Ini pakar 1 kan? Ini pakar 1. Ini pakar gabungan. Gabungan 3 pakar. Maka matrik gabungannya nanti yang kita gunakan nilai ini adalah ini. Ya. Di matrik gabungan pakar 3 pakar. Gitulah, Bu. Jadi kalau pakar 1 sendiri, pakar 2 sendiri, pakar 3 sendiri, gabungan ini gabungan dari 3 pakar. Nah, di terakhir matrik gabungan ini sebenarnya ini kan ingin melihat secara resume. Ini matrik gabungan pakar yang di bawah ini resume antar level. Kalau di sini, kalau yang ke samping itu masing-masing pakar, gabungan pakar ya. Ini gabungan pakar. Yang ke kanan, kalau ke bawah ini resume. Jadi kayak resume dari antara 2 level. Jadi yang kan 2 level sebenarnya nih. Ini kan level 1. Level faktor. Ini adalah level faktor. Begitu maksudnya. Nanti gitu ya, Mbak ini ya. Paham maksudnya? Iya Pak. Itu kan gabungan level faktor yang tadi Bapak ke kanan itu, ya. Itu kan nanti kan apakah juga bisa dihitungkan ke bawah di gabungan aktor? Apakah juga ada rumusnya nanti? Tidak. Jadi kita yang ke samping ini, jadi kalau masing-masing begini caranya. Pakar 1 sudah toh, semua ke bawah sudah toh, 2 level. 2 level sudah ya. Yang pakar 2 juga sama. Level 2 juga sama. Pakar 2 dengan cara yang sama. Ya. Ke bawah sama. Semua sama. Nah, pakar 3 juga sama. Yang gabungan ini kita tidak perlu mengisi. Ini otomatis. Jadi buat yang gabungan ini kita sendiri. Jadi yang kita temukan hanya 3 pakar. Yang ini nih merata-rata. Ya. Jadi tidak perlu digarap pada waktu
di lapangan, nggak perlu ini. Cuman ini cara menggarapnya begitu, ya, boleh ya. Jadi di sini ini sebenarnya kita ingin tahu hasil, ya, nanti ini untuk analisisnya. Jadi endingnya itu pada level 1 ternyata ini, ya, ini nilainya, ya, gabungan 3 pakar. Untuk level 2 masing-masing ada dari aspek. Jadi di rata-rata caranya sama, merata-rata tadi. Pakar 1, pakar 2 juga yang ke kanan, ya. Nanti tinggal copy lagi kalian, ya. Misalkan kayak aktor ini, ya. Ini kan tinggal ngopi lagi tuh. Pakar 2, pakar 1. Ini kan pakar 1. Pakar 2 nanti di copy. Ini semua di copy ke sini. Pakar 2, semua pakar 2. Jadi ini kalau copy misalkan, ya. Ya. Copy. Maka menurut pakar 2 di sini kita copy lagi, ya. Biar tidak bingung. Nah, tapi nih hati-hati, nih pakar 1, nih pakar 2. Nilainya caranya lain lagi di sini nanti. Ya, di sini pakar 2 lain lagi. Ya. Oh, ini 231 di sini lain lagi, ya silakan. Ya, silahkan aja dan seterusnya, mungkin gitu ya. Nanti dicoba, endingnya itu gabungan di sini terakhir ini baru bisa menentukan, ya. Saya tidak langsung contohkan total, tapi intinya begitu caranya gitu, ya. Ini pakar 1, materi gabungan pakar 1, pakar 2. Jadi kalau ingin mengetahui satu-satu, pakar 3, gini yang terakhir adalah materi gabungan semua pakar. Ini kan ada level, jadi ini adalah rata dari gabungan, matriknya juga sama, ya. Pada masing-masing aktor juga adalah persis dengan cara ini, persis sama. Cuman ini gabungan 3 pakar. Maka di dalam tesis bisa ditampilkan masing-masing, bisa ditampilkan, tapi yang utama adalah resumenya. Gabungannya, bukan masing-masing. Jadi kalau mau dilampirkan pendapat masing-masing, silakan. Kan hanya 3 orang pendapatnya. Tidak mungkin expert system itu menggunakan, saya menggunakan 10 pakar. Wah, mumet, gak mari-mari risetnya. Jangan banyak-banyak, ya. Jadi riset tidak boleh banyak-banyak kalau pendapat pakar itu. Tidak perlu. Ya, kecuali dia menggunakan focus group discussion. Pak Jamali, bolehkah saya hanya menggunakan 1 pakar? Boleh. Di awal sudah katakan, dalam artinya 1 pakar itu 1 forum. Ini kalau kita mengadakan ada pakar 1, pakar 2, pakar 3, kalau lain sesi. Lain sesi. Sesinya pakar 1, pakar 2, pakar 3. Karena ini tidak dalam fokus group discussion. Tetapi kalau di dalam suatu gedung kita mengadakan FGD, begitu mahalnya, dan ya kalau kita jadi seorang pejabat bisa sih. Saya yakin bisa. Kalau kita pejabat mengumpulkan para pakar, bisa kita bayar, ada tugas lain, kemudian di tengah-tengah itu kita kumpulkan, ada tambahan, kemudian ya kita bayar lagi, ada tambahan honor otomatis gitu ya. Tapi seringkali setahu saya banyak pertemuan para pejabat itu jadi memasukkan kadang-kadang kuesioner itu sebenarnya untuk disertasi atau tesisnya pejabat. Biasanya begitu. Sebenarnya itu ada FGD, Focus Group Discussion, ya. Oke, mungkin sementara yang lain paham kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Oke, Mbak Leli sudah ya. Kita lanjut sekarang. Ini level 1 dan level 1, 2, 3 sudah selesai. Ya, faktor dan aktor. Berikutnya adalah pola kemitraan. Sama caranya. Jadi lagi-lagi kita lihat di sini. Pola kemitraan. Oh, pola kemitraan ini maksudnya. Ini kan sudah. Tujuan sudah, faktor sudah, aktor sudah, prioritasnya sudah. Ya, materi gabungan. Ini juga caranya sama. Dari lihat aktor, dari faktor, dari aktor, dari sisi aktor, menentukan pola kemitraan. Jadi BUMD terhadap subkontraktor, BUMD terhadap waralaba, BUMD terhadap care. Swasta juga sama, UKM juga sama. Jadi punya peluang yang sama. Jadi garisnya begini kan? Ini juga sama. Ini ke sini. Ya. Nah, pola kemitraan sini saya pisahkan. Kenapa saya pisahkan?
Beda terlalu panjang Excelnya, mumet ya, mumet ya. Maka di sini tulisannya, jadi hanya untuk mempermudah saja kita dalam mengelola data, ya. Penentuan prioritas pola kemitraan dilihat dari aktor BUMD. Berarti ada aktor BUMD, ada aktor swasta, ya, ya. Kemudian dari aktor apa namanya, usaha kecil, koperasi, ya. Nilainya silahkan, ya. Ini kebetulan ini pakar 1. Kalau di sini kita masukkan, ini pakar 1. Nanti pakar 2 kita buat lagi di sini. Pakar 2. Nanti kita buat lagi juga sini adalah misalkan pakar 3. Terakhir adalah Apa? Lupa baginya. 3 pakar. Ya. Sama caranya. Caranya sama. Persis sama. Cuman hati-hati. Jadi kita pun kalau ini 3 sel kan sama ya. N-nya 3 copy dengan tadi dengan aktor sama kebetulan. Kebetulan ini kemitraan 3 relatif gampang. Ya, kalau lain N-nya beda, ini yang agak lama garapnya. Jadi kita seorang peneliti sudah membuat rumahnya duluan biar mudah ya. Oke, jadi kemitraan. Nanti buat gabungan juga sekalian. Pak, apakah sekalian ini kalau kembali lagi faktor tadi. Pak, sebentar. Kayak gini-gini, sebenarnya materi gabungan, lihat lagi di faktor. Pak, materi gabungan ini penting dibuat apa enggak? Ada pertanyaan sekarang. Materi gabungan pakar 1 penting dibuat apa tidak? Penting nggak kira? Kira-kira penting apa enggak? Nah, sebenarnya tidak begitu penting. Saya tadi memberikan contoh, ini cara ngerjakan. Pak, ini tidak dibuat boleh? Boleh. Yang utama sebenarnya dibuat bagus. Tidak dibuat tidak apa-apa. Tapi yang lebih utama adalah materi gabungan dari ini, apa namanya, 3 pakar ini. Ya, ini kan gabungan semuanya, ya, semua pakar. Ini yang lebih penting. Ya. Jadi tidak dibuat tidak apa-apa, dibuat wah bagus malah. Jadi kelihatan perbedaan antara pakar. Tetapi tujuannya bukanlah mencari perbedaan antar pakar. Ya, yang utama adalah konsistensi. Bisa saja berbeda, tetapi arahnya juga hampir sama, dia tidak jauh amat biasanya. Makanya perlu ada rata-rata. Jadi di sini tidak perlu, saudara sekalian, bukan tidak perlu, tidak harus ya mutlak. Dibuat silahkan, tidak dibuat apa. Yang utama adalah gabungan tadi. Materi gabungan dari gabungan 3 pakar, semua pakar. Materi gabungan semua pakar. Rotok bumet juga ya berarti ya. Ya, tidak apa-apa namanya peneliti begitu ya. Biasa rotok rumit, tidak apa-apa, tidak tidur sehari semalam. Kalau level S2, S3 itu saya dulu biasa, tidak tidur 2 hari udah biasa. Garap tugas itu biasa sekalian ya. Ya. Oh, kami sudah berkeluarga, biasa ya. Sekalian udah biasa. Kalau sekarang udah tua ya, iso. Kalau dua masih muda, bisa. Nggak tidur 2 hari 2 malam karena ada tugas, garap tesis, garap skripsi, udah biasa. Ya. Kalau sudah tua, agak terbatas. Oke. Baik ya, jadi pola kemitraan silahkan nanti dibuat lagi sama persis sama gitu ya, tahap persis sama. Nanti saudara sekalian kalau sudah tahu menggarapkan, jadi tolong digarap sendiri, biar apa? Terdorong untuk ngerti. Oh maksudnya ini. Jadi yang dibahas saudara sekalian, yang dibahas nanti adalah gabungan ini. Gabungan ini, endingnya ya di sini sampai ke bawah. Bukan masing-masing pakar. Ya, ada masing-masing level. Untuk level aktor ternyata, level faktor level 2 ya. Faktor ternyata pendapat gabungan 3 pakar itu ternyata adalah prioritasnya adalah ini.
Sama ternyata, rata-rata prioritas nomor satu adalah umpamanya tetap pemasaran, yang kedua bahan baku, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat kebijakan pemerintah. Udah putusan bersama, tidak bisa diingkari itu. Ya, level 1, 2, 3 sudah selesai, sekarang pola kemitraan level 4. Ya, sama caranya. Tolong ikuti sama dengan tadi. Silahkan hipotetis dicoba sendiri, sekalian. Kalau tidak dicoba, tidak ngerti kita itu. Tidak ngerti-ngerti. Pak, copy paste dari teman, sudahlah, nanti tugas sudah selesai. Eman, ya, sekalian meluangkan waktu, tidak sungguh-sungguh eman, ya. Jadi mendingan, ya, memang kalau kita ingin menjadi orang yang ngerti ilmu ini dengan sungguh-sungguh, lagi-lagi kan ini tanggung jawab moral. Ya, copy paste dari teman bisa aja, ya, tapi rugi. Saya sarankan saudara sekalian untuk menggarap sendiri, biar tahu, ya, biar tahu, ya. Kemudian level yang terakhir, alternatif, ya, sama, alternatif juga sama, ya, buat lagi, ya, sama caranya sama. Ini kan lagi-lagi coba dilihat, alternatif. Alternatif ini ternyata ada pengolahan rumput laut, pengolahan ikan, teri, dan udang. Pengolahan rumput laut, ikan, teri, dan udang. Ya, jadi saya singkat. Biasa begitu, singkat, tak mungkin ditulis semua. Nah, peneliti yang pintar itu ngurus kayak gitu-gitu, ya. Kita harus berani lah, ya. Pak harus tidak boleh disingkat, nggak ada. Kita yang harus pandai-pandai itu, ya. Kemudian nanti dibuat materi gabungan lagi. Nah, endingnya baru dijelaskan semua. Berarti sudah selesai, ya. Saya bisa menentukan, oh pada level pada level faktor siapa menjadi prioritas, pada level aktornya siapa, pada level kemitraan siapa yang menjadi prioritas, kemudian terakhir alternatifnya ternyata prioritas, misalkan di sini contoh ya, berdasarkan data ini, ya, ternyata nomor satu adalah, hati-hati, ini, oh ternyata nomor satu adalah ikan teri. Ini ikan teri itu ya. Ini kebetulan data ini sudah lama ya. Saya uji coba itu, kebetulan data yang saya berikan pada kalian ini sebenarnya adalah data tugas saya. Tugas pada waktu saya mempelajari ini pada saat S3. Ini tugas ya. Jadi tugas dosen ya. Kalau tidak salah hanya diberi waktu 24 jam, tidak salah ya. Ya mumet juga ya. Akhirnya tahu juga kalau digarap gini, akhirnya ngerti akhirnya. Gitu. Ya sampai jadi sudah 14 tahun yang lalu, saya sekalian bayangkan. Jadi soal ini sebenarnya berdasarkan pengamatan di lapangan, saya mengadakan survei pendahuluan begitu. Ya, ada data-data sebelumnya. Kemudian saya coba hanya menggunakan satu pakar. Mulai satu pakar waktu itu, ya. Jadi akhirnya selesai, ya, selesai. Ya dengan kebetulan saya berguru langsung pada Profesor Marimin, ya. Jadi tugas ini adalah dari Profesor Marimin, ya. Beliau itu kebetulan direktur Pascal gitu waktu itu. Ya, jadi pelajaran 14 tahun yang lalu saya masih ingat, oh ternyata ini maksudnya, ya. Baik, mungkin itu sementara. Nah ini ada secara keseluruhan AHP itu intinya adalah kita semua berpikir harus secara logis, ya. Hindari subjektivitas pendapat perorangan atau kita sebagai peneliti. Apakah mungkin, Pak, dalam penelitian ada subjektivitas? Ada. Makanya kalau level S1 saya hanya tertawa saja. Kalau anak S1 buat skripsi menggunakan HP, saya tertawa aja. Cuman saya luluskan juga sih, cuma saya bilang di luar pembimbingnya. Kalau pembimbingnya saya belum pernah. Saya S1 saya pakai HP, saya tolak. Pasti saya tolak. Nah boleh. Gak nyanda ilmunya. Kalau S2 boleh, sangat boleh. Apalagi S3, sangat boleh. Ya. S1, S2, S3 sama, HP tidak beda, sama. Cuma tingkat kedalaman saja. Ya. S3 nanti sekalian kalau melanjutkan S3 sama, HP ya sama. Tinggal saudara kembangkan aja, gitu kan. Ya. Jadi yang membedakan hanya kedalaman kita cara berpikir saja. Ya. Mungkin itu sementara untuk AHP. Ada pertanyaan yang lain?
insya Allah rekaman ini lengkap 1,5 jam. Nanti mudah-mudahan bisa diupload ya. Karena saya mengupload tidak cukup 1 jam, lama. Jadi komputer ini hidup gitu ya. Data. Ini habis baterainya. Eh, eh, mudah-mudahan saudara bisa memahami. Nanti saya upload tugas untuk beri waktu lah. Nanti kalau ada tugas saya tidak perlu ujian sekalian ya. Tidak perlu ujian dari saya. Cukup tugas itu tolong kerjakan mandiri ya. Nanti belum saya upload, nanti sudah sampai di Jember saja. Tolong tugas dikerjakan secara mandiri. Saya ingin mahasiswa saya itu betul paham ilmunya. Ya, bukan copy paste. Saya targetnya memakai kehadiran, tugas yang utama saudara sekalian paham, itu penting. Untuk adik kelas, waduh, jangan. Jadi saya kayak gini trik-trik di buku tidak akan pernah ada saudara sekalian. Silakan kalian baca di buku literatur apapun tentang AHP. Tidak ada. Ya, ini hanya trik-trik bagaimana cara menggarap AHP dengan versi kita menggunakan Excel. Sementing prinsip dasarnya benar. Ya, kita tidak menyalahi aturan AHP. Ya, tujuan kita dalam riset tercapai. Ya, jadi konsep dasar sudah benar, caranya benar, maka logika sudah benar, maka kesimpulannya insya Allah benar. Biasa begitu, tidak jauh. Kayak tadi, contoh, pakar 1, pakar 2 semua konsisten, begitu digabung, ternyata konsisten juga, walaupun nilainya beda, bayangkan. Kan juga pertama dulu nyoba-nyoba, oh yoyo. Begitu sudah dikatakan konsisten, ternyata nilainya itu, begitu digabungkan, konsisten juga. Saya pertama tidak begitu yakin, begitu dicoba, iya, ternyata konsisten juga. Kalau masing-masing sudah benar, maka begitu di rata-rata, ini juga. Dan ini tidak bisa dicari dengan nilai manual. Oh, nilai 2 tidak ada. Kalau masih nilainya 2, 3, dan sebagainya sampai 9, berarti nilainya masih 1 orang. Pak, bolehkah misalkan suatu saat saya riset ini, saya menggunakan 1 nilai? Bisa. Tapi dengan syarat FGD. Caranya hanya 1. Kalau nilainya hanya 1, tidak ada gabungan dari banyak pakar, maka ini adalah dealnya. Misalkan nilainya 2, misalkan kita duduk 3 orang, bagaimana menurut Bapak? Sepakat 2, sepakat, deal, udah selesai. Paham ya? Jadi ini yang pakar 1, 2, 3 dan gabungan tidak perlu lagi, cukup ini saja. Ya kalau sekalian riset bisa begitu malah bagus, tidak mumet malah ya. Ini pakar 1, 2, 3 dan gabungan itu adalah kalau kita di luar lebih dari 1 sesi. Gitu ya. Kalau jadi 1 sesi dalam 1 ruangan dan 1 momen, senang malah. Ya, malah bagus. Ya. Memang disarankan ya dalam AHP. Kebetulan saya ikuti forumnya itu disarankan, tapi tidak mutlak. Hanya saran saja, FGD lebih baik. Cuman kalau kita level-level masih mahasiswa dan kita bukan pejabat, bukan pengusaha, ya, dan kita tidak punya kuasa, bagaimana cara mengumpulkan para tokoh atau pejabat ya, atau dari perusahaan itu, manajer kumpulkan di satu momen, tidak gampang juga. Dan tolong dalam si riset itu ada dokumentasi. Jangan lupa, saudara sekalian, dokumentasi itu sangat penting. Sangat penting ya. Jadi biar nanti risetnya sekalian itu bermakna. Penting dokumentasi. Barang 1, 2 foto, saya ketemu dengan pakar 1 ada foto, ada bukti. Apalagi ada voice note atau mungkin ada rekaman suara. Ya, itu bagus, rekam aja. Jadi biar kita tidak disalahkan secara akademik, ada catatan juga recording hasil riset kita. Maka akan bagus ya. Mungkin itu sementara untuk HP sudah cukup lah, saya memberikan cukup banyak ya. Insya Allah teknik-teknik ini
bisa saudara sekalian kembangkan, ya, kembangkan, ya. Nanti akan saya berikan contoh soal dan tolong dikerjakan secara mandiri. Itulah UTS, ya. Saya berikan langsung UTS-nya itulah, ya, nggak perlu UTS sendiri. Kalau level S2, S3 nggak perlu UTS khusus, nggak perlu. Saya nggak, jarang, ya. Saya berikan UTS khusus jarang. Biasanya tugas-tugas itulah UTS. Jadi kalau misalkan tidak mengumpulkan UTS, ya bisa nilai sendirilah. Nilainya berarti sebatas itu. Itu sangat penting, ya. Minggu depan, saya rencananya, saya sudah agak lama tidak pegang PPA, namanya, silakan ya cari ini ya, topiknya participatory perspective analysis. Minggu depan ini teknik-teknik penelitian kualitatif. Sebenarnya saya mau memberikan ISM, ya, interpretif structural modeling. Kalau saya berikan ISM dalam ini hampir sama dengan AHP, sebenarnya itu resume. Ya, saya bisa aja berikan ISM, cuman saya enggak usah lah. Biar yang lain aja, ya. Saya berikan yang topik yang aplikatif, ya. Jadi saya berikan ini materi-materi metodologi yang aplikatif. Participatory, silahkan saudara sekalian download, atau nanti materi-materi saya upload, ya. Materi ini untuk minggu depan saya upload, ya, silahkan dibaca. Tulisannya Bourgeois, ya, Bourgeois, ya. Jadi kalau banyak sekali, jadi ini untuk penelitian-penelitian kualitatif dengan hanya memberikan scoring. Skornya hanya 0, 1, 2, 3. Aturannya begitu. 0, 1, 2, 3. Tidak boleh lebih. Boleh saya ganti? Tidak boleh. Karena dari ilmunya begitu, ya. Saya sampai sekarang, saya tidak bisa. Saya belum bisa merekomendasi. Kok mumet amat, ya. Kenapa kok 3,789 gitu? Jangan. Ya, ngapain susah-susah amat, ya. Panduan sudah ada, pakai aja panduan itu. Terus sekalian, karena beberapa literatur yang saya baca, kayak misalkan rapid appraisal, misalkan, ya, rapid appraisal fisheries. Ada kakak kelas kalian itu, dia menggunakan RAPFIS. Kebetulan yang uji saya. Kebetulan tesis saya ini menggunakan ini. Saya bilang, kok bisa menggunakan ini, gimana caranya? Ya, bilang, nggak boleh. Pelanggaran, secara akademik pelanggaran. Cuman saya kan bukan pembimbing, saya hanya sebagai penguji. Saya tahu, tak beritahu Mas Imel, tolong, jadi awakmu salah lah ya. Kalau Pak Jamal saya katakan nggak lulus, bisa, nggak lulus. Cuman kan nggak enak, ya. Nggak enak hati saya. Saya luruskan, jadi kudu ini, ya. Karena kebetulan saya paham betul topik saya tentang itu, disertasi tentang rapid, saya belajar dari jurnal-jurnal dari Kanada tahun 15 tahun yang lalu. Kakak kelas kalian awal tahun 2020 ada ya menggunakan rapid. Saya sarankan jangan. Kalau tidak paham, jangan. Dibaca orang jadi bahan tertawaan nanti, ya. Mas saya bilang saya tidak ikut tanggung jawab, ya. Jangan. Jadi kalau tidak ngerti ilmunya, langsung ditaplok begitu aja, masukkan dalam ilmu ekonomi manajemen, saya tidak setuju. Kasihan. Ya hanya sekedar ada. Saya mendingan kayak gini, AHP, logika, benar, sederhana, tapi logis, dan itu benar, itu jauh lebih baik, ya. Daripada rotok jelimet, karena itu menggunakan analisis RAPFIS-nya menggunakan, multi-criteria analysis, MCA. Ya, menggunakan multi kriteria analysis.
tidak gampang, ya, jelimet pokoknya lah ya. Jadi kalau level hanya satu titik, kalian hanya belajar sekali terus ya, nggak bisa. Saya jamin susah ya, terlalu banyak errornya. Betul, begitu diuji ya, nggak ngerti, ya, pembimbingnya juga tidak bisa jawab. Kayak kebetulan kok saya yang pembahasnya, jadi saya tahu. Mungkin gitu saudara sekalian, tidak perlu khawatir, metodologi semua bisa dipelajari, ya, tetapi kalau yang bukan ranahnya kita paksakan maka hasilnya tidak benar. Ya. Jadi banyak kasus, ada kadang-kadang uji itu tidak cocok, saya bilang, akhirnya saya ngomongnya biasanya langsung ke mahasiswa. Ini salah, ini salah, ini salah. Jadi nggak boleh. Tapi apa boleh buat, saya akhirnya setuju aja. Ya. Tapi saya bilang, kalau melanjutkan S3 tidak boleh gini nih, pelanggaran saja. Ya. Oke, mungkin sementara hari ini, ya. Ada pertanyaan lain? Siap. Ya, tolong sekalian mempelajari. Mudah-mudahan saya bisa mengupload nih, walaupun 1 menit ini mudah-mudahan bisa, tidak masalah sama mengupload. Biasanya agak lama, tidak cukup sehari, kadang-kadang lama, jadi komputer hidup lama. Lama sekali sekarang, tidak seperti dulu nguploadnya ya. Baik, mohon maaf saudara sekalian. Ya, jadi mudah-mudahan saudara sekalian bisa sukses ya, bisa memahami semua. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Modlek ya. Ye. Sampai bertemu kembali. Iya, insya Allah. Nanti saya saya data yang Excel yang ini saya upload, saya perbarui kembali. Maksudnya saya upload kembali karena sudah banyak perubahan toh. Biar yang dipakai sama sih, cuma ada beberapa perubahan biar saudara sekalian bisa mengikuti lagi sejak awal ya. Oke. Dengan link YouTube-nya Bapak. Iya, sudah kemarin.